Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari sebentar kita akan mulaikan ibadah kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau memuji, kita mau bersyukur buat anugerah-Nya yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Yesus, kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita sama-sama menyembah Dia, sama-sama menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia bagi kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena Kau setia. Haleluya. Kami bersyukur. Katakan kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang selalu setia dalam setiap kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kesempatan hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, layakkan setiap kami untuk datang kepadamu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang melayani, biarlah semuanya kami kerjakan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Umat-umat Tuhan dimanapun berada, biarlah Tuhan senantiasa memberkati, melindungi setiap mereka ya Bapa. Bahkan semua yang mengikuti ibadah virtual ini, biarlah Tuhan senantiasa menolong. Baik setiap jaringan yang kami gunakan, alat-alat elektronik yang kami gunakan, biarlah Tuhan jamah. Tuhan memberkati kami semua dan memberkati ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga buat anugerah-Mu. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memuji namanya. Biarlah seluruh bumi memuji memuliakan namanya. Haleluya. Tuhan, nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Tuhan, mari kita memuji Dia. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus yang penebus. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Biarlah semua bangsa memuji nama Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Takkan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
sembah Yesus Tuhan dan Rayaku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rayaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita pujikan namanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus ajaib dalam hidup kita. Ajaib dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib dalam hidup kami semua. Haleluya. Katakan Yesus ajaib. Amin. Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Dia tak berubah. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya, rahmat-Nya tetap selamanya. Amin. Haleluya. Dia ajaib, dia berkuasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati untuk Tuhan menjamah setiap kita melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan, Yesus. Amin. Kami perlu Kau.
siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Benar Tuhan, bahwa tiada lain yang kami andalkan selain Kau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau ada di setiap musim dalam kehidupan kami ya Bapa. Baik musim buruk maupun susah, sedih, senang, Kau tetap ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami untuk tetap terus untuk mengandalkan-Mu ya Tuhan. Karena ketika kami mengandalkan-Mu, kami memiliki kekuatan yang baru ya Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Yesus. Kiranya apapun pujian yang kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kau tetap pakai kehidupan hamba-Mu yang sudah melayani-Mu dalam hal pimpin pujian Tuhan. Biar makin hari makin luar biasa, tambahkan hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan ya Bapa, Kau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam hari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar setiap apa yang keluar dari hamba-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami ya Bapa. Menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mau duduk, kami mau siap, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Puji Tuhan, selamat sore Pak Ibu. Selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah awal tahun yang disertai dengan pertemuan suci. Saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala, Tuhan mengizinkan saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan tidak lupa pada kesempatan ini saya pribadi sekeluarga mohon maaf kepada Ibu Gembala, Bapak Ibu Majelis, staf Gembala dan juga seluruh sidang jemaat kalau ada perbuatan kami tinggal laku tutur kata kami di tahun 2021 tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan mohon dimaafkan. Amin. Doa kami Bapak Ibu selalu dalam perlindungan Tuhan, sehat dalam pemeliharaan Tuhan dan hidup dalam keberkatan Tuhan. Nah, mari kita langsung masuk firman Tuhan kita. Cepat saja Pak Ibu. Masih di tema besar kita di tahun 2022 tentang membangun pasukan. Saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan di firman Tuhan tutup tahun dan juga tadi pagi. Coba lihat dulu di dalam Yoel pasal 3. Yoel pasal 3, saya baca buat kita semua ayat yang ke-14. Yoel pasal 3 ayat 14, kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Saudara, tema besar kita selama tahun 2022 adalah membangun pasukan. Nah, kenapa kita harus membangun pasukan? Nah, ini alasan yang pertama. Yang pertama adalah gini, dikatakan dalam kitab Yoel ini ayat 14, Yoel itu sedang mendapat penglihatan dari Tuhan tentang hari Tuhan yang akan datang. Nah, di dalam penglihatan itu Yoel diperlihatkan bahwa banyak orang di lembah penentuan. Jadi bukan 1-2 orang, bukan 5 orang, 10 orang, tetapi Alkitab mencatat banyak orang di lembah penentuan. Nah, untuk bisa ngerti apa sih yang dimaksud dengan penglihatan yang Tuhan berikan ini, maka kita harus tahu kata lembah penentuan di situ. Lembah penentuan secara hurufiah itu ada di Israel sana, dan mereka kenal dengan nama lembah Megiddo. Nah, atau lembah peperangan Yosafat. Mereka ada lembah itu. Nah, mereka meyakini bahwa nanti pasukan sorga dan pasukan iblis berperang di sana. Nah, itu yang dinamakan perang Armageddon. Nanti kedatangan Tuhan bersama pasukannya dan kemudian berperang tuh, melawan pasukan iblis. Nah, itu mereka meyakini di lembah itu Megiddo. Nah, itu yang dinamakan perang Armageddon. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau bangsa Yahudi dengar kata lembah penentuan, mereka udah mikirnya, oh ini lembah peperangan. Kalau kenal lembah Megiddo, tahunya di situ ada peperangan. Nah, Pak Ibu saudara dikasih Tuhan, peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Ya, tetapi di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, peperangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu dan roh-roh jahat yang ada di udara. Peperangan kita melawan kuasa kegelapan. Nah, saudara, jadi ini alasan yang pertama, kenapa kita perlu pasukan. Kenapa? Karena kita sedang ada di dalam medan peperangan, Pak Ibu. Peperangan melawan kuasa kegelapan. Kita perlu pasukan. Tidak mungkin kita berperang hanya seorang diri saja. Saudara akan mudah dikalahkan. Kita perlu pasukan. Negara Indonesia ini juga ada pasukan khusus, Kopassus. Ya, dilatih demikian rupa. Untuk apa? Untuk kalau ada bangsa lain menyerang, mereka yang menangin, pasukan khusus. Nah, kita juga demikian, bukan melawan darah dan daging, bukan melawan orang-orang dan sebagainya, tetapi peperangan kita melawan kuasa kegelapan. Nah, percayalah Pak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini udah dekat hari Tuhan. Nah, Nabi Yoel lihat banyak orang di lembah penentuan, di lembah peperangan. Ini konteksnya sedang berperang. Makanya kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-11, ada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yoel ketika
Nabi Yoel sedang mendapat penglihatan Tuhan, di tengah-tengah itu Nabi Yoel bisa berdoa kepada Tuhan, bahwa Allah turun ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Jadi ini memang konteksnya sedang berperang. Nah, peperangan kita melawan kuasa kegelapan. Nah, hidup kita hari-hari ini menjelang hari Tuhan, itu arenanya arena peperangan Pak Ibu. Itu alasan pertama kenapa kita harus membangun pasukan. Alasan yang kedua adalah gini. Iblis tahu harinya sudah singkat, waktunya sudah singkat. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 12. Dia akan bekerja lebih giat lagi untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Untuk menjatuhkan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Dia kerja lebih giat lagi. Gimana caranya supaya iman mereka rontok, supaya iman mereka luntur, supaya mereka meninggalkan Tuhan. Iblis kerja lebih dahsyat lagi, lebih giat lagi. Nah, saudara, iblis tahu waktunya udah gak lama lagi. Nah, inilah alasan kenapa kita harus membangun pasukan. Yang ketiga alasannya adalah gini Pak Ibu. Iblis di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, dia bukan berperang sendirian. Dia juga membawa pasukan Pak Ibu. Ada pemerintah, ada penguasa, ada penghulu, ada roh-roh jahat di udara. Nah, mana mungkin kita bisa menang melawan kuasa kegelapan kalau kita menghadapi seorang diri saja. Kita perlu pasukan Pak Ibu. Amin. Jangankan gini, bicara iblis satu aja, lawan kita satu orang, kita belum tentu menang Pak Ibu. Apalagi nanti dikeroyok oleh sekutunya iblis. Nah, kita harus sadar hari-hari ini iblis kerja lebih giat lagi. Dia bukan bekerja sendirian, dia kerahkan sekutunya, dia kerahkan pasukannya untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah, penting sekali untuk kita membangun pasukan. Nah, itulah tema kita tahun 2022. Nah, saudara, bagaimana kita membangun pasukan? Saudara, Tuhan sedang bangkitkan generasi Daud hari-hari ini. Sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan pondok Daud. Ya, Tuhan akan membangkitkan generasi-generasi Daud. Nah, Daud adalah orang yang tidak asing dengan yang namanya pertempuran. Tidak asing dengan yang namanya peperangan Pak Ibu. Dari kecil, dari muda, dia sudah terbiasa berperang. Melawan singa, melawan beruang, melawan Goliat, melawan orang-orang Filistin dan sebagainya. Dia sudah terbiasa. Nah, mari kita belajar supaya kita punya pasukan yang kuat, pasukan yang tangguh, pasukan Tuhan yang tangguh, yang ketika menghadapi kuasa kegelapan, kita bukan orang-orang yang kalah, tetapi kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara coba lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita coba meneladani apa yang Daud lakukan. Di dalam ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, saudara, yang pertama yang harus dimiliki oleh pasukan Tuhan, pasukan kita adalah Mahanaim ya, tentaranya Allah. Nah, apa yang harus dimiliki oleh pasukan? Pasukan itu tidak boleh mengeluh, saudara. Daud ketika menghadapi situasi terjepit, harta bendanya habis dijarah, anak istrinya ditawan. Sekarang orang-orangnya Daud hendak melempari Daud dengan batu, hendak membunuh Daud. Dalam kondisi yang terjepit, Daud dia tidak mengeluh. Dia tidak mengeluh menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan orang-orangnya, bukan, tidak ada di situ. Bahkan justru kebalikannya orang-orangnya Daud, mereka mengeluh, menyalahkan Daud dan hendak melempari Daud dengan batu. Tanda orang yang suka mengeluh adalah suka menyalahkan keadaan, suka menyalahkan situasi, menyalahkan si A, si B, bahkan menyalahkan Tuhan. Itu orang suka mengeluh. Tetapi bagi pasukan Tuhan tidak boleh mengeluh. Daud dia dalam posisi terjepit, dia tidak mengeluh kepada Tuhan.
Nah ini yang harus kita bangun Pak Ibu saudara dikasih Tuhan. Sebaliknya Daud, kalau kita tahu, kita kenal, Daud adalah dia tokoh untuk puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Makanya gak heran pondok Daud lah yang ingin dipulihkan oleh Tuhan. Puji-pujian dan penyembahan. Mari Pak awali tahun, kemarin akhiri tahun dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Bahkan saudara kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan gampang mengeluh terhadap situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita. Gampang menyalahkan si A, si B, nyalahkan Tuhan, nyalahkan keadaan dan sebagainya. Jangan, pasukan Tuhan tidak boleh mengeluh. Amin. Tapi sebaliknya pasukan Tuhan suka mengucap syukur, suka memuji Tuhan, suka menaikkan nyanyian-nyanyian di hadapan Tuhan. Percayalah Pak Ibu, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ada kuasa di balik ucapan syukur kita. Amin. Amin. Seperti Tuhan Yesus ketika mengucap syukur, Yesus bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Nah saya percaya ketika kita memulai tahun 2022 dengan ucapan syukur, penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2022 dan seterusnya Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari tidak boleh mengeluh. Nah tadi pagi firman Tuhan melanjutkan gini, bahwa pasukan Tuhan itu selain tidak suka mengeluh, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Coba lihat di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Bagian terakhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, saudara, menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Bagaimana kita menguatkan iman percaya? Saudara tidak asing lagi dengan istilah iman lah. Bahkan kalau kita beragama pun konotasinya udah sama, orang yang beriman. Nah, perlu saudara ketahui iman itu bisa lemah. Makanya Daud dia kuatkan iman percayanya ketika menghadapi situasi yang tidak mudah, situasi di mana dia di posisi yang terjepit, dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Bagaimana kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan? Di dalam situasi yang sulit, situasi yang gak mudah yang dialami oleh Daud, Daud menguatkan iman percaya. Bagaimana caranya? Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Daud minta sama Imam Abiatar, ya bawalah efod itu kepadaku. Dia mau pakai. Saudara tahu, perlu ketahui baju efod itu baju yang biasa digunakan oleh imam untuk memimpin ibadah. Ibadah umat-umat Tuhan kepada Tuhan. Jadi imam khusus kalau mau memimpin ibadah dia harus gunakan baju efod. Nah artinya kalau Daud minta baju efod, Daud mau beribadah kepada Tuhan. Di tengah situasi yang terjepit, masih sempat-sempatnya Daud mikirin mau beribadah kepada Tuhan. Saudara, pasukan Tuhan, saudara kalau mau kuat iman percayamu, percaya Bapak Ibu, saudara harus rajin beribadah kepada Tuhan. Penulis Ibrani coba lihat, penulis Ibrani katakan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Dikatakan seperti ini saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati di dalam ibadah itu. Tetapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan, saudara. Kita harus rajin beribadah. Kalau saudara perhatikan jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Ketika mereka menghadapi situasi yang tidak beda dengan Daud. Mereka dianiaya, dikejar-kejar, ditangkap, dicebloskan dalam penjara, dianiaya, dijarah harta mereka dan sebagainya.
Di tengah situasi seperti itu mereka dengan tekun bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Itu yang mereka kerjakan. Makanya gak heran jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul itu jemaat yang kuat. Kenapa? Karena mereka tidak meninggalkan dari perhimpunan ibadah. Nah, mari Pak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya bersyukur kita di awal tahun, di tanggal 2 awal tahun, kita mengawalinya dengan apa? Dengan beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin Pak Ibu. Nah, ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jadi enggak rugi kita beribadah Pak Ibu. Ada kuasa di dalam ibadah. Di dalam ibadah saling menasihati. Di dalam ibadah saling menguatkan, saling menghibur. Ada kuasa Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Daud di dalam 1 Samuel pasal 30 ini, selain dia beribadah, saudara lihat di dalam ayat yang ke-8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Saudara, untuk supaya iman kita kuat, saudara harus sering tanya Tuhan. Saudara harus bangun jam-jam doa Bapak Ibu. Amin. Amin Pak Ibu. Harus rajin berdoa, tanya sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Harus tanya. Untuk supaya iman kita kuat, saudara harus benar-benar bangun hubunganmu dengan Tuhan. Daud, dia dikenal mazmur-mazmurnya, dia kata hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Saudara kalau mau dilindungi Tuhan di dalam tahun 2022, selamat nih hidup kita, dilindungi oleh Tuhan. Saudara harus dekat dengan Tuhan. Amin, amin. Bangun jam-jam doa kita kepada Tuhan. Nah, saya tambahkan lagi satu, tadi pagi enggak. Ya, tambahkan untuk supaya kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara, saya tergelitik dengan satu pernyataan seorang bapak-bapak. Bilang gini, Pak Pendeta, saya dulu jauh dari Tuhan. Nah, dulu saya sering pakai otak. Apa-apa pakai otak, apa-apa pakai otak. Nah, sejak saya percaya kepada Tuhan, saya udah gak pakai otak lagi. Tapi saya pakai iman. Ya ada. Itu ada benernya, ada kurang tepatnya, saudara. Jadi ya maksudnya sih saya tahu, maksudnya dulu selalu pakai pikiran, tapi sejak percaya kepada Tuhan pakai iman, percaya. Nah, coba supaya kita nggak salah, coba lihat di dalam 2 Korintus pasal 10. 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan 5. Ini konteksnya peperangan, Pak Ibu. Coba lihat 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, lihat ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, perhatikan kalimat ini. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara kalau mau punya iman yang kuat, saudara harus belajar menaklukkan pikiran saudara untuk supaya sejalan dengan pikiran Kristus. Bukannya kita nggak ada pikiran, bukan kita nggak ada otak. Tapi menaklukkan pikiran kita supaya pikiran kita ini sejalan dengan pikiran Kristus. Saudara perlu tahu bahwa pikiran itu ada di area free zone. Tuhan itu melindungi roh kita. Tetapi Tuhan memberikan free will, kehendak bebas. Kehendak bicara kehendak juga bicara pikiran. Nah, iblis menyerang anak-anak Tuhan dimulai dari mana? Dari pikiran. Seringkali kan kita berpikir yang negatif. Ketika suami datang jam 1, istri pasti mikir, wah iki punya demenan nih. Pasti punya demenan.
Nah itu saudara, padahal belum tentu. Udah pikirannya kemana-mana saudara. Nah Ayub katakan apa yang kita pikirkan itu yang terjadi padaku. Jadi mari saudara yang kasih Tuhan, supaya kita punya iman yang kuat, kita taklukkan pikiran kita supaya kita sejalan, pikiran kita sejalan dengan pikiran Kristus. Amin. Amin saudara. Jangan kita suka berpikir negatif, pikir yang enggak. Saudara ada seorang orang tua ya, puji Tuhan Pak Pendeta, saya belikan anak saya 2 rumah, anak perempuan. Kenapa saya belikan? Ya siapa tahu wong namanya orang Pak Pendeta, anak saya nanti nikah sama orang yang enggak punya kerjaan. Lah bener Pak Ibu, anaknya 2 perempuan nikah sama laki-laki yang enggak punya kerjaan. Jadi rumahnya di situ. Nah nikah sama orang enggak punya kerjaan, ngerawat semua itu Pak Ibu. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Kecuali bapak-bapak mikirin kapan istriku meninggal, ben aku nikah neh. Itu pasti enggak meninggal. Pasti saudara bertaubat ya bapak ya, bertaubat. Kalau mikirin kapan istriku meninggal biar aku nikah neh, itu pasti enggak meninggal. Pasti panjang umur Pak. Ya. Jadi itu enggak akan terjadi karena ada motivasi yang enggak baik. Nah, gimana kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan? Saudara harus taklukkan pikiran kita kepada Kristus. Nah, saya tambahkan lagi. Kembali ke 1 Samuel tadi pasal 30. 1 Samuel pasal 30. Apa yang harus dilakukan oleh pasukan Tuhan? 1, tidak boleh mengeluh. 2, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana supaya kuat? Rajin beribadah, rajin berdoa, taklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Nah, kemudian yang ketiga, kalau saudara lihat, setelah Daud tanya sama Tuhan, bertanya kepada Tuhan, maka saudara yang dilakukan oleh Daud tanya, kejar enggak? Tuhan bilang kejar. Dan ayat 9, dan pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Pergi mengejar musuh, mengejar orang Amalek. Saudara tahu itu situasinya sedang di padang gurun. Enggak kayak gini nih, banyak jalan, tahu jalan mana, jalan ke arah mana, ke arah timur. Itu padang gurun saudara. Enggak ngerti musuh kemana, enggak ngerti. Tetapi Daud ketika dia dengar perintah Tuhan, kejar, dia lakukan, dia kejar musuhnya. Artinya apa? Artinya Daud tidak kenal menyerah, Pak Ibu. Harus dimiliki mental yang tidak suka menyerah, pantang menyerah. Apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, jangan kita menyerah. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Pak Ibu. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu campur tangan menolong kehidupan kita. Jangan menyerah. Kalau mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah, persoalan, sesulit apapun, jangan menyerah seperti Daud. Dia kejar musuh. Mungkin ada impian-impian kita yang sudah dipendam lama. Kerinduan-kerinduan kita yang sudah nggak tahu kemana. Saudara sudah menyerah. Ayo bangun lagi, bangkit lagi. Kejar impianmu, kejar harapan-harapanmu di tahun 2022 ini. Tuhan akan campur tangan menolong kehidupan kita. Amin. Nah, bagaimana supaya kita tidak menyerah, tidak kenal menyerah? Coba lihat Daud ya, ketika menghadapi situasi itu, orang-orangnya Daud itu mau membunuh Daud loh. Tapi di satu sisi dia juga doa, dengarkan perintah Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Nah, kenapa Daud bisa tidak kenal menyerah? Karena Daud membuka telinganya, fokus kepada suara Tuhan dan bukan suara orang-orang Israel yang mau membunuh dia. Bukan suara-suara orang-orangnya Daud yang hendak melempari dia dengan batu. Kalau dia dengarkan itu, dia akan takut. Kalau dia dengarkan itu, dia akan cemas. Tetapi dia lebih dengarkan suara Tuhan. Daud, kejar, musuh itu akan kuberikan ke dalam tanganmu. Mari Pak, supaya kita tidak kenal menyerah, tolong arahkan telinga rohani kita. Dengar firman Tuhan.
Dengar suara Tuhan. Jangan kita dengar orang-orang ngomongin kita, kejelekan kita, ngomongin masalah kamu nggak mungkin berhasil, kamu nggak mungkin sukses, kamu nggak mungkin diberkati Tuhan. Nggak usah kita dengarkan. Kita dengarkan aja suara Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang perkara yang mustahil. Itu yang kita dengarkan Pak Ibu. Amin. Mungkin orang lain bilang masalah kamu nggak mungkin selesai. Mungkin nggak selesai. Ya nggak mungkin selesai, nggak mungkin ini dan sebagainya. Saudara dengerin firman Tuhan katakan, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Dengerin, kalau kita dengerin suara Tuhan, saudara akan jadi pasukan yang tidak suka menyerah. Amin. Apapun masalah dalam hidup kita, jangan dengerin omongan orang. Itu akan membuat kita gampang menyerah. Tetapi kalau kita dengarkan suara Tuhan, Tuhan akan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Yang terakhir, ini dari tadi terakhir terus Om. Supaya kita tidak kenal menyerah Pak Ibu. Selain buka telinga kita untuk mendengar firman Tuhan, saudara lihat harus kita fokus pada Tuhan dan bukan masalah. Masalahnya ini belum berhenti Pak Ibu Daud. Istrinya masih ditawan. Anak-anaknya masih ditawan, harta bendanya masih dijarah. Orang-orangnya Daud hendak melempari Daud dengan batu. Itu masalah belum berhenti. Tapi Daud lebih fokus kepada Tuhan. Dia lebih perhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak indahkan suara-suara, tidak fokus kepada masalah. Bagaimana dengan kehidupan kita Pak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau saudara mau jadi pasukan Tuhan yang tidak kenal menyerah, saudara harus belajar fokus aja sama Tuhan. Amin. Jangan fokus kepada masalah kita, fokus kepada persoalan kita, kesulitan kita. Akan membuat kita tambah khawatir, tambah cemas, tambah gelisah dan sebagainya. Fokus aja sama Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Orang sakit disembuhkan, orang buta dicelikan, orang lumpuh dapat berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Kuasa yang sama Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2022. Mari Pak Ibu, jangan kita menyerah apapun masalah yang kita hadapi. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami melewati tahun 2021 dengan cara Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat apapun yang Tuhan kerjakan, baik itu suka atau itu duka. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa itu Tuhan. Dan di tahun 2022 ini Tuhan, kami melangkah dengan iman. Oleh sebab itu kami memasrahkan setiap kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Bahkan bangsa dan negara kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kepemimpinan bangsa kami dari yang tertinggi sampai terendah kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kabinet, semua yang mengerjakan sistem di dalam Indonesia ini kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan mereka roh ketakutan, berikan mereka roh yang selalu bijaksana untuk mengambil setiap keputusan Tuhan. Agar setiap keputusan dapat menjadi keputusan yang terbaik untuk sama-sama dikerjakan untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan memberkati mata pencaharian bangsa kami, baik yang petani, baik nelayan, baik yang industri, baik yang wira swasta, yang bekerja di kantor. Tuhan menyertai perekonomian kami Tuhan, agar bangsa kami melimpah dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami tidak kekurangan makan, kami tidak kekurangan gizi, kami dapat sehat, kuat, itu semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bahkan menyerahkan buat pendidikan di bangsa kami. Tuhan menyerahkan buat setiap guru-guru yang ada, yang mengajar di playgroup, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tuhan kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat, akal budi, agar dari bangsa kami Tuhan terlahir putra dan putri yang luar biasa, mengangkat derajat bangsa kami Tuhan. Banyak orang-orang yang lahir di Indonesia ini dengan luar biasa Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan atas setiap kehidupan kami semua Tuhan. Kami berdoa buat setiap daerah-daerah yang mungkin hari-hari ini masih mengalami kekurangan,
di desa-desa, di kota-kota yang terkecil ya Tuhan, yang susah dijangkau oleh transportasi. Kami berdoa Tuhan, kirimkan ya Tuhan bantuan Tuhan. Tuhan menolong logistik-logistik dari pemerintah untuk dapat membantu perekonomian yang ada di daerah-daerah tertentu yang masih sangat membutuhkan Tuhan. Kami juga menyerahkan buat daerah-daerah yang mungkin hari-hari ini mengalami musibah, mengalami bencana alam, baik yang kebanjiran, tanah longsor, Gunung Merapi yang ada di Malang, erupsi yang terus terjadi. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan menghiburkan setiap warga yang terkena dampak, dan biarkan nama Tuhan yang diwariskan di sana orang mengenal bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang berdaulat atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja Tuhan hari-hari ini Tuhan, biarlah kami sama-sama bergandengan tangan. Kami menyelamatkan jiwa, kami sama-sama ingin memberitakan Injil Tuhan. Bahkan kami sama rindu Tuhan, umat beragama bersatu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang berdoa dari tempat ini Tuhan juga menolong jemaat di tempat ini. Tuhan menolong, biarlah setiap kami Tuhan menjadi jemaat yang militan, menjadi tentara-tentara Allah yang siap memberitakan Injil, siap menghadapi pertempuran, siap menghadapi persoalan-persoalan tantangan yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan perlengkapi kami dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan menolong buat Ibu Gembala, buat semua aktivis yang ada di gereja kami Tuhan. Tuhan menolong supaya kami terus dapat membantu pekerjaan Tuhan luar biasa di tempat ini Tuhan. Radio Suara Mahayam terus dikerjakan Tuhan, terus memberkati setiap penyiar, pendengarnya Tuhan, supaya mereka terus dapat memuliakan nama Tuhan dengan apapun yang dikerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga menyerahkan buat setiap kesehatan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, jauhkan kami dari setiap virus, penyakit-penyakit yang ada Tuhan. Di tahun 2022 kami dapat terus menikmati kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan bersyukur kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat memahami setiap firman-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan menghayati setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Engkau pakai mereka lebih daripada yang sudah-sudah.
urapan kuasa-Mu selalu mengurapi pelayanan mereka, sehingga mereka selalu menjadi berkat-Mu di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan seberapa kami yang hadir beribadah kepadamu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Berkati usaha pencarian umat-Mu dengan berkat-berkat yang membuat selalu umat-Mu bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hentar sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Di mana kami ada, Tuhan ada menyertai dan melindungi kami. Terima kasih, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.